Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lesson, we are going to talk about singular and plural. Jadi, untuk materi hari ini, kita akan membahas singular dan plural. Singular and plural adalah materi yang menjelaskan mengenai jumlah suatu barang. Barang itu hanya satu atau lebih. So, let's start. Oke, yang pertama ada singular. Singular identifies single or one person, thing, or place. Jadi, suatu benda atau barang, jika dia singular, maka dia hanya ada satu. Jadi, singular adalah menunjukkan barang itu hanya satu. Singular erat kaitannya dengan penggunaan artikel. Artikel di sini ada dua, indefinite dan definite article. Lalu apa sih sebenarnya artikel indefinite dan indefinite article itu? Yang pertama adalah indefinite article. Indefinite article ada dua, yaitu a dan an. Indefinite article, it shows unspecific thing, place, and person. Jika kita menggunakan indefinite article a atau an, itu menunjukkan barangnya tidak spesifik atau barangnya general. Example, contohnya, I see a cat in the street. Nah, dari kata a cat, nah menunjukkan bahwa cat-nya itu atau kucingnya itu tidak spesifik. Kalimat I see a cat in the street yang berarti saya melihat kucing di jalan. Nah, seekor kucing di sini kita belum tahu kucing yang mana, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Makanya disebut dengan tidak spesifik. Oke, jadi indefinite article digunakan jika kita menunjukkan suatu barang yang tidak spesifik dan hanya ada satu. It uses before singular and countable nouns. Jadi menunjukkan bendanya hanya ada satu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penggunaan a dan an digunakan untuk menunjukkan jika barangnya hanya ada satu. Jadi, instead of saying one table, kita bilangnya a table. Jadi, daripada kita mengucapkan one table, satu meja, kita biasanya mengucapkan a table. Karena a table sudah menunjukkan bahwa table-nya atau mejanya hanya ada satu. Jadi itu ya. Jadi indefinite article a dan an digunakan jika barangnya hanya ada satu dan tidak spesifik atau general. Lalu, apa bedanya a dan an? A digunakan untuk konsonan sound atau suara konsonan. Misalnya di sini cat. Nah, cat di sini kita pengucapannya menggunakan k. Cat. Nah, karena k termasuk huruf konsonan, maka depannya dikasih e. Misalnya a cat. Lalu tadi a table. Nah, T adalah konsonan, maka diberi E. Lalu university. Nah, di sini meskipun hurufnya depannya U, tapi kita bacanya U, Y. Maka dari itu menggunakan tetap E. Ya, jadi E digunakan untuk kata dengan menggunakan suara konsonan. Misalnya cat, ke, table, T, university, Y. Kita menggunakan E. Lalu, jika an itu digunakan untuk vokal sound atau suara yang vokal. Misalnya, an apple, an owl, an hour. Nah, jadi di sini karena apple awalannya A, maka kita menggunakan an. Owl awalannya O, maka kita menggunakan an. Dan an hour, karena ini bacanya hour, A, maka kita juga menggunakan an. Jadi itu tadi, singular adalah menunjukkan benda hanya ada satu,
biasanya kita menggunakan a dan an untuk menunjukkan barangnya hanya ada satu dan tidak spesifik. A digunakan untuk suara konsonan dan an digunakan untuk suara vokal. Kita lanjut untuk artikel. Untuk definite article. Nah, kalau indefinite article tadi adalah a dan an, definite article adalah the. Nah, kapan kita menggunakan definite article? Yang pertama, it shows specific thing or mentioned before. Nah, jadi kalau yang a sama an tadi digunakan untuk benda yang general, benda yang spesifik, misalnya a cat, maka kita tidak tahu kucing yang mana. Tapi jika kita menggunakan the, ini adalah barangnya sudah spesifik, kita sudah tahu, dan biasanya sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya, the cat that bites me ran away. Nah, apa bedanya dengan menggunakan a cat? Kalau a cat, tadi kita tidak tahu kucing yang mana. Tapi jika kita dari kalimat ini, the cat that bites me ran away. Kucing yang menggigitku kabur atau pergi. Nah, jadi ini adalah kucing yang spesifik, kucing yang menggigit saya, bukan kucing yang lain. Nah, karena kucingnya spesifik atau bendanya spesifik, maka kita menggunakan the. Atau seperti ini, I have a bag. Nah, dari kalimat I have a bag, kita belum tahu tas yang mana. Hanya kalimat saya mempunyai sebuah tas. Lalu, untuk kalimat selanjutnya, kita menggunakan the bag is very cute. Nah, karena bag-nya tadi sudah diucapkan di depan, saya memiliki sebuah tas. Untuk kalimat tas selanjutnya diberi the, karena sudah disebutkan di awal tadi, atau sudah spesifik ke tas yang tadi saya sebutkan. Jadi, menggunakan the. It uses for singular and plural. Nah, jika a dan an tadi digunakan hanya untuk bendanya satu, tapi kalau the bisa digunakan benda satu maupun benda banyak. Misalnya, the girl that stand next to you is beautiful. Nah, jadi seorang gadis yang berdiri di sampingmu sangat cantik. Atau the children. Nah, di sini children banyak, kita juga bisa menggunakan the. The children in the playground are very happy. Jadi itu untuk definite article adalah digunakan untuk benda yang spesifik, bisa digunakan untuk benda hanya satu ataupun banyak. Selanjutnya adalah plural form. Nah, plural form di sini identifies more than one person, thing, or place. Jadi kalau singular tadi menunjukkan hanya ada satu, maka sekarang kita akan membahas plural. Nah, plural di sini adalah menunjukkan benda yang lebih dari satu. Nah, plural form ada macam-macam. Jika bendanya biasanya ditambahi s untuk menunjukkan lebih dari satu. Misalnya table. Kalau a table itu hanya satu. Tapi kalau dua, two tables ditambahi s belakangnya. Ini menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu. Ya. Jika belakang katanya adalah ch, x, dan s, maka ditambah es. Misalnya box, jadinya boxes. Bus, jadinya buses. Jika akhiran katanya menggunakan F, maka F-nya dirubah menjadi V dan ditambah ES. Misalnya wolf, jadi wolves. Lalu, jika akhir katanya, yaitu konsonan dan Y, ditambah IES. Misalnya baby. Ini akhirannya B dan Y. Maka menjadi babies. Ada juga suatu kata yang dia tunggal ataupun banyak ataupun jamak itu tetap seperti sheep, jadinya tetap sheep. Ada juga suatu kata yang berubah. Misalnya child menunjukkan hanya satu, children banyak. Man satu, men banyak. Jadi ini adalah bentuk-bentuk
kata atau benda yang yang jamak. Jadi jika table hanya satu, tables berarti banyak. Jadi plural adalah kata yang sebuah benda yang menunjukkan lebih dari satu. Biasanya benda itu akan diberi S untuk menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu. Lalu, kita akan belajar singular this and that. Nah, this ini menunjukkan bendanya hanya ada satu dan dia dekat. Misalnya, this is an apple. Jadi, this, karena dia singular atau satu, diberi is, lalu a atau an, lalu kata benda. Jadi, this is an apple. Itu jika menunjukkan bendanya dekat. Jika menunjukkan bendanya jauh, kita menggunakan that. Tetap, that is a dog. Jadi, rumusnya this atau that, ditambahi dengan is, ditambahi a atau an, sesuai dengan huruf konsonan atau vokal. Lalu diberi dengan kata bendanya. Jika plural, kita menggunakan these, dekat, misalnya these are boxes. Nah, jadi jika singular, dekat kita menggunakan these, plural kita menggunakan these. Di singular kita menggunakan is, di plural kita menggunakan are. Ya, tanpa ada a atau an di plural. Lalu those itu menunjukkan jauh. Misalnya those are bags. Itu adalah tas. Jadi kalau di singular kita menggunakan that, kalau di plural kita menggunakan those. Di singular kita menggunakan is, di plural kita menggunakan are. Oke. Penjelasan singular dan plural. Singular menunjukkan bendanya hanya ada satu, plural menunjukkan bendanya ada banyak. Untuk artikel adalah a, an, dan the. A dan an digunakan untuk singular dan bendanya tidak spesifik. A digunakan untuk huruf konsonan, an digunakan untuk huruf vokal. Sementara the digunakan untuk benda yang spesifik dan bisa digunakan untuk benda singular dan plural. Thank you so much for your attention and happy studying.